Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap huruf yang keluar dari lisanmu saat berzikir sesungguhnya bukan sekadar suara. Ia adalah pintu, ia adalah jalan, bahkan ia adalah cahaya yang bisa membuka rahasia terdalam dari hatimu sendiri. Di balik satu huruf, ada nur yang bisa menuntunmu pulang padanya. Di video ini, kita akan menyingkap perjalanan huruf-huruf zikir dari alif hingga ha, dari suara yang terucap menjadi cahaya yang menyinari jiwa. Maka dengarkanlah dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Sebelum kita mulai lebih dalam, mari kita bersama-sama sebarkan kebaikan. Tekan tombol like sebagai tanda cinta kepada zikir, dan tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan dalam perjalanan ruhani ini. Karena bisa jadi pengalamanmu akan menguatkan hati saudara-saudara kita yang lain. Semoga Allah limpahkan cahaya dan ketenangan untukmu. Bab 1, rahasia awal dari nama agung. Pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, mengapa Tuhan menamakan dirinya dengan lafaz Allah? Bukankah dia bisa memilih ribuan nama lain dengan bentuk huruf yang berbeda? Namun justru 4 huruf itulah yang dipilih. Seakan-akan di dalamnya tersimpan kunci untuk membuka pintu ke dunia yang tak pernah disentuh oleh logika manusia. Ketika seorang hamba melafalkan nama itu, bukan hanya udara yang bergetar, tetapi seluruh lapisan ruh ikut terguncang. Ada sesuatu yang hidup dalam setiap hurufnya, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah disentuh cahaya ilahi. Bayangkan sejenak huruf pertama, alif. Satu garis tegak lurus, berdiri sendirian, tanpa hiasan, tanpa lengkungan. Namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan simbol dari keesaan. Alif adalah tiang yang menopang segala wujud, jalan lurus yang menjadi poros keberadaan. Bila engkau masuk terlalu dalam ke dalam keheningan dirimu, engkau akan merasakan alif itu bukan lagi huruf, melainkan sebuah jalan tanpa ujung, sebuah garis cahaya yang menembus antara bumi dan langit. Dan siapa yang berani melangkah di atas garis itu, ia akan menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Lalu muncul huruf lam 2 kali berturut-turut. Mengapa ia berulang? Seakan semesta ini ingin menegaskan kepatuhan yang tidak bisa ditolak. Lam itu seperti lekukan yang membungkuk, tanda sujud dari segala makhluk. Gunung yang menjulang, laut yang menggelora, bahkan hatimu sendiri, semuanya membungkuk, entah engkau sadar atau tidak. 2 lam itu adalah pengingat bahwa ada kepatuhan lahir dan ada pula kepatuhan batin. Yang satu tampak, yang lain tersembunyi, dan seorang hamba hanya akan benar-benar mengerti ketika ia mulai sujud, bukan dengan tubuhnya, melainkan dengan jiwanya. Kemudian sampailah pada huruf terakhir, ha, huruf yang terdengar seperti bisikan halus, seperti hembusan nafas terakhir seseorang yang berpulang. Ha adalah misteri, pintu kecil menuju rahasia terdalam yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa. Ia bukan sekadar bunyi, tetapi sebuah ruang hening yang menyimpan percakapan rahasia antara Tuhan dan hamba. Dan siapa yang berani menyelam ke dalam heningnya ha, ia akan menemukan bahwa seluruh doa, seluruh tangisan, bahkan seluruh diam manusia sebenarnya bermuara ke dalam huruf ini. Maka nama Allah bukanlah sekadar bacaan di bibir. Ia adalah susunan huruf yang hidup, berdenyut di dalam hati hamba yang sadar. Alif berdiri sebagai jalan, lam membungkuk sebagai kepatuhan, dan ha berbisik sebagai rahasia. Bila engkau merasakan ketiganya dalam dirimu, engkau tidak lagi hanya mengucapkan namanya. Engkau sedang menghidupkannya di dalam dirimu. Dan pada saat itulah, engkau akan mengerti bahwa memanggil nama Allah bukanlah sekadar menyebut, tetapi sebuah perjalanan panjang untuk menemukan siapa dirimu dan siapa yang benar-benar menjadi pemilikmu. Bab 2, alif, jalan yang tegak. Alif, huruf pertama dalam nama Allah, berdiri tegak, tanpa goyah, tanpa lengkung. Ia tidak hanya huruf, melainkan lambang dari jalan lurus yang selalu engkau minta dalam setiap salat. Ihdinas syiratal mustaqim. Alif adalah tegaknya wujud, tegaknya kesadaran, tegaknya ruh yang sadar akan asal dan tujuan. Ia tidak menyimpang ke kanan, tidak condong ke kiri. Seakan alif berbisik, ikuti aku, maka kau akan menemukan Tuhanmu. Tapi berapa banyak manusia yang bisa menjaga dirinya tetap lurus,
sementara dunia terus menarik ke segala arah. Jika engkau merenung lebih dalam, alif bukan sekadar garis. Ia adalah cahaya yang menghubungkan bumi dan langit. Bayangkan sebuah sinar lurus yang menembus dari pusat bumi hingga singgasana Arash. Itulah makna tersembunyi dari alif. Siapapun yang mampu menapaki jalan ini akan menemukan dirinya seolah sedang berdiri di hadapan Allah, tanpa jarak, tanpa sekat. Tetapi menempuh alif tidak mudah karena ia adalah jalan sunyi, jalan yang membuat banyak jiwa gentar untuk melangkah. Alif juga adalah simbol diri manusia. Tegaknya tubuhmu ketika berdiri dalam salat sesungguhnya adalah bayangan dari huruf ini. Namun apakah engkau sekadar berdiri dengan badan atau benar-benar menghadirkan tegaknya ruh di hadapan Allah? Banyak manusia yang berdiri dalam ibadah, tetapi jiwanya tertidur. Mereka melafalkan doa, tetapi hatinya berkelana. Maka alif menjadi ujian. Apakah engkau berdiri untuk dunia atau berdiri untuk Tuhan? Ada rahasia lain dalam alif yang jarang disadari. Ia tidak memiliki awal dan akhir. Garisnya lurus, tak terputus, seakan melambangkan bahwa wujud Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Ketika seorang hamba menanamkan alif di dalam hatinya, ia sedang menanamkan kesadaran bahwa dirinya hanyalah bayangan sementara, sementara yang kekal hanyalah Allah. Dan disitulah titik awal kesadaran lahir, bahwa engkau bukan pemilik hidupmu sendiri. Maka bila engkau mengucapkan nama Allah dan merasakan alif berdenyut dalam dirimu, rasakanlah garis lurus itu di jiwamu. Bayangkan ia sebagai cahaya yang menembus dari ubun-ubunmu ke dasar ruhmu. Biarkan ia menuntun langkahmu agar tidak goyah, tidak condong, tidak hilang arah. Alif bukan sekadar huruf, ia adalah jalan. Dan siapapun yang berani melangkah di atas jalan itu akan dipandu menuju cahaya yang tak pernah padam. Bab 3, Dua Lam, Sujud Semesta. Setelah tegaknya alif, datanglah dua huruf yang berulang, lam. Mengapa lam ditulis dua kali dalam nama Allah? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang bahasa, melainkan tentang rahasia alam semesta. Lam pertama bagaikan panggilan, dan lam kedua bagaikan jawaban. Seperti bumi yang selalu menunduk pada langit, seperti jiwa yang selalu merindukan pemiliknya, dua lam itu adalah simbol dialog abadi antara hamba dan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Dua lam itu seakan ingin menegaskan. Sujud tidak cukup sekali, kepatuhan tidak cukup hanya di permukaan. Lam berbentuk lekukan, seolah tubuh yang membungkuk. Ia melambangkan kepatuhan, kerendahan hati, dan kesediaan tunduk pada Yang Maha Kuasa. Ketika engkau membaca nama Allah, dua lam itu sedang memanggilmu untuk membungkuk, bukan dengan tubuhmu saja, melainkan dengan hatimu. Banyak yang mampu menundukkan badan, tapi sedikit yang mampu menundukkan ego. Dan disitulah rahasia lam bersembunyi. Ia menuntut bukan hanya ketaatan lahir, melainkan juga penyerahan batin. Lam pertama adalah sujud semesta. Gunung, laut, angin, cahaya matahari, semuanya menunduk, patuh pada hukum yang ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak pernah melawan, tidak pernah menolak. Itulah kepatuhan yang alamiah, yang tidak membutuhkan kesadaran. Tetapi lam kedua adalah ujian bagi manusia. Apakah engkau mau tunduk dengan kesadaran? Apakah engkau rela menyerahkan kehendakmu sendiri demi kehendak Tuhan? Lam pertama adalah kepatuhan kosmik. Lam kedua adalah pilihanmu sebagai hamba. Dua lam ini juga seperti cermin. Yang pertama adalah dunia luar, yang kedua adalah dunia dalam. Bila engkau hanya melihat kepatuhan di luar dirimu, aturan, syariat, gerakan ibadah, engkau hanya melihat lam pertama. Tetapi ketika engkau masuk ke dalam batinmu, ketika engkau menyadari bahwa setiap helaan nafas pun bergantung pada izinnya, engkau sedang menyentuh lam kedua. Dan hanya dengan menyatukan keduanya, barulah nama Allah benar-benar hidup dalam hatimu. Maka renungkanlah, setiap kali engkau melafalkan nama Allah, dua lam itu sedang berbicara denganmu. Mereka berbisik, tunduklah hamba, bukan hanya dengan jasadmu, tapi juga dengan ruhmu. Jika engkau benar-benar mendengar bisikan itu, engkau akan sujud bukan hanya di atas sajadah, tetapi dalam setiap detik kehidupanmu. Engkau akan menjadi hamba yang tunduk, bahkan ketika dunia mencoba menyeretmu ke arah yang berlawanan. Dan itulah rahasia terbesar dari dua lam, kepatuhan yang menyatu antara semesta dan jiwa.
Bab 4. Ha. Bisikan rahasia. Huruf terakhir dalam nama Allah adalah Ha. Seringkali ia luput dari perhatian karena suaranya nyaris tak terdengar, seperti bisikan nafas terakhir seorang manusia. Namun justru disitulah rahasia paling besar bersemayam. Ha bukan sekadar huruf penutup, melainkan pintu menuju ruang hening, di mana percakapan rahasia antara hamba dan Tuhannya berlangsung. Tidak ada teriakan, tidak ada gemuruh, hanya keheningan yang dalam yang seolah menyimpan ribuan pesan yang tak bisa dituliskan dengan kata-kata. Bayangkan ketika engkau menarik nafas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Di ujung hembusan itu ada suara samar, lirih, nyaris tak terdengar. Itulah Ha. Seakan Tuhan berbisik lewat nafasmu sendiri, aku selalu bersamamu. Maka siapa yang mampu mendengarkan Ha di dalam dirinya, ia akan menemukan bahwa setiap nafas adalah doa, setiap diam adalah zikir, setiap hening adalah percakapan tanpa kata dengan Sang Pencipta. Ha menjelma menjadi jembatan halus antara ruh yang fana dengan sumber cahaya yang abadi. Tidak semua orang bisa merasakan kehadiran Ha. Sebagian hanya melihatnya sebagai huruf, sebagian lain melafalkannya tanpa sadar. Tetapi bagi jiwa yang terjaga, Ha adalah getaran rahasia yang memanggilnya pulang. Ia seperti pintu tersembunyi di dalam hatimu yang hanya bisa terbuka jika engkau benar-benar ikhlas. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan menyadari bahwa selama ini Tuhan selalu berbicara padamu. Hanya saja engkau terlalu sibuk dengan dunia untuk mendengarkan. Ha juga melambangkan ketiadaan. Ia hadir dengan begitu halus, seakan ingin mengatakan bahwa siapapun yang ingin mendekat kepada Allah harus rela menjadi tidak ada. Selama engkau masih menggenggam keakuanmu, engkau belum benar-benar mendengar Ha. Tapi ketika engkau melepaskan dirimu, membiarkan egomu hancur di hadapannya, barulah suara itu terdengar jelas di dalam batinmu. Ha adalah bisikan, engkau bukan apa-apa dan aku adalah segalanya. Maka ketika nama Allah lengkap bersemayam dalam hatimu, alif yang lurus, dua lam yang sujud, dan Ha yang berbisik, engkau tidak lagi hanya menyebut nama, melainkan memasuki pengalaman batin yang mendalam. Ha adalah kunci terakhir, pintu rahasia yang menuntunmu ke dalam cahaya. Dan siapapun yang mendengar Ha dengan sepenuh jiwanya, akan merasakan sesuatu yang tak bisa diungkapkan oleh kata. Karena di titik itu, bukan lagi engkau yang menyebut nama Allah, melainkan Allah sendiri yang sedang hidup di dalam dirimu. Bab 5. Ketika nama itu berdenyut dalam jiwa. Bayangkan sejenak, bagaimana jika nama Allah tidak lagi sekadar engkau ucapkan dengan bibir, tetapi mulai berdenyut di dalam jiwamu? Saat itu huruf-hurufnya bukan lagi sekadar tulisan atau suara, melainkan denyut kehidupan yang berdetak bersama jantungmu. Engkau tidak lagi memanggil namanya dari luar, sebab nama itu telah tinggal di dalam. Dan disitulah engkau akan merasakan sesuatu yang menakutkan, sekaligus menenangkan. Seakan-akan dirimu bukan lagi milikmu sendiri, melainkan telah sepenuhnya menjadi tempat bagi Allah untuk hadir. Ada hamba-hamba yang ketika berzikir, perlahan-lahan tubuh mereka menjadi hening, lidah mereka membisu, tetapi nama Allah terus bergema di dalam dada mereka. Itulah yang disebut dengan zikir qalbi, zikir hati. Bukan lagi suara yang terdengar, melainkan gelombang halus yang hanya dirasakan oleh ruh. Engkau akan tahu ketika nama itu berdenyut dalam dirimu. Dada terasa lapang, namun berat dengan kehadiran yang agung. Nafasmu menjadi lebih dalam, seolah setiap helaan adalah panggilan yang menghubungkanmu dengan sumber cahaya. Namun jangan salah mengira, tidak semua orang mampu menanggung getaran nama itu. Ada yang hanya kuat menyebutnya dengan lisan, tetapi ketika mencoba memasukkan ke dalam hati, jiwanya bergetar terlalu keras, seakan tak sanggup menampung cahaya yang menyala. Sebab nama Allah bukan sekadar huruf, ia adalah api yang bisa membakar atau cahaya yang bisa menerangi, tergantung sejauh mana kesiapan hatimu untuk menampungnya. Itulah mengapa sebagian wali Allah memilih jalan sunyi, agar hati mereka tetap murni sebagai wadah bagi nama itu. Ketika nama Allah telah berdenyut dalam jiwamu, dunia luar perlahan menjadi samar. Harta, kedudukan, bahkan pujian manusia tidak lagi mengikatmu. Engkau seolah melihat kehidupan ini seperti bayangan yang lewat, sementara yang nyata hanyalah bisikan nama itu di dalam dirimu.
Inilah keadaan yang sulit dipahami oleh orang-orang yang hanya hidup di permukaan. Mereka melihatmu diam, tapi sebenarnya hatimu sedang ramai oleh panggilan ilahi. Mereka menganggapmu sunyi, padahal engkau sedang bercakap-cakap dengan Yang Maha Hidup. Dan puncaknya adalah ketika engkau menyadari bahwa setiap detak jantungmu sebenarnya adalah panggilan Allah. Setiap denyut darahmu adalah zikir yang mengalir tanpa henti. Saat itu, engkau tidak lagi merasa harus mengingat Allah, sebab engkau telah menjadi ingatan itu sendiri. Nama Allah telah hidup dalam dirimu, dan engkau pun hidup karena nama itu. Di titik ini, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak ada lagi aku, tidak ada lagi engkau. Yang ada hanyalah Allah yang terus hidup dalam setiap hembusan nafas seorang hamba. Bab 6. Nama itu mengubah wajah kehidupan. Ketika nama Allah mulai hidup di dalam hatimu, engkau akan menyadari sesuatu yang menggetarkan. Dunia ini tidak lagi tampak sama. Hal-hal yang dulu kau kejar dengan rakus, tiba-tiba terasa hambar. Hal-hal yang dulu membuatmu resah, kini seolah kehilangan cengkeramannya. Nama Allah itu seperti cahaya yang menyingkap tabir dari segala sesuatu. Ia tidak menghapus dunia, tapi mengubah caramu memandangnya. Engkau tidak lagi melihat hanya bentuk dan rupa, melainkan getaran ilahi yang bersembunyi di balik setiap wujud. Seseorang yang hatinya ditempati oleh nama Allah akan melihat rahasia bahkan dalam hal-hal kecil. Ia melihat daun jatuh, lalu hatinya berbisik. Itu pun atas izin Allah. Ia mendengar suara angin, lalu ruhnya bergema. Itu pun bagian dari zikir semesta. Baginya kehidupan bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan kitab terbuka yang setiap halamannya penuh dengan ayat-ayat tersembunyi. Disitulah engkau akan paham bahwa nama Allah bukan hanya hidup di dalam dirimu, tetapi juga berdenyut di dalam seluruh ciptaan. Namun, perubahan ini seringkali membuatmu terasa asing di tengah manusia. Ketika orang lain sibuk mencari dunia, engkau justru sibuk menjaga getaran nama Allah di dadamu. Ketika orang lain merasa resah karena kehilangan sesuatu, engkau justru tenang karena tahu bahwa segalanya hanyalah titipan. Orang akan menganggapmu berbeda, bahkan mungkin aneh. Tapi bukankah jalan para pecinta Allah selalu penuh keasingan? Nama itu memang tidak akan membiarkanmu sama seperti sebelumnya. Ia mengubahmu dari dalam hingga luar. Ada satu rahasia yang lebih dalam lagi. Ketika nama Allah hidup dalam hatimu, engkau tidak hanya berubah dalam cara melihat, tetapi juga dalam cara berbicara, bersikap, dan bertindak. Lidahmu akan lebih hati-hati karena engkau sadar setiap kata diawasi. Langkahmu menjadi lebih tenang karena engkau merasa selalu berada di bawah pandangannya. Bahkan tatapan matamu berubah seakan-akan ada cahaya yang keluar darinya. Orang-orang yang peka akan merasakan keteduhan ketika berada di dekatmu tanpa tahu mengapa. Itu bukan karena dirimu, tapi karena nama Allah yang sedang memancar melalui dirimu. Maka inilah tanda terbesar bahwa nama itu benar-benar telah hidup. Engkau tidak lagi hidup hanya untuk dirimu sendiri. Segala sesuatu dalam hidupmu menjadi cermin dari Allah. Engkau makan, engkau berjalan, engkau berbicara, semuanya menjadi ibadah karena semuanya telah diwarnai oleh cahaya namanya. Kehidupanmu menjadi wajah lain dari zikir itu sendiri. Dan di titik ini, engkau mulai menyadari bahwa perjalananmu bukanlah sekadar untuk mengenal Allah, melainkan agar Allah dikenal melalui dirimu. Bab 7. Hati sebagai cermin nama Allah. Hati manusia pada hakikatnya adalah cermin. Ia bisa jernih, bisa keruh, bisa memantulkan cahaya, atau malah menutupinya dengan debu. Ketika nama Allah mulai bersemayam di dalam hati seorang hamba, cermin itu perlahan dibersihkan. Setiap zikir, setiap air mata taubat, setiap hembusan nafas yang diisi dengan ingatan kepadanya, semua itu seperti sapuan lembut yang menghilangkan debu demi debu. Hingga akhirnya hati menjadi bening. Dan dalam bening itu, nama Allah memantul begitu terang, seakan hati bukan lagi milikmu, melainkan jendela yang menampakkan cahayanya. Namun jangan kira hati yang jernih itu mudah dijaga. Ia seperti kaca tipis yang setiap saat bisa ternoda oleh bisikan nafsu, iri, amarah, dan kesombongan. Sekali saja engkau lalai, bayangan dunia kembali menutupi pantulannya.
Itulah sebabnya para wali Allah begitu berhati-hati dalam menjaga hatinya. Mereka tidak hanya berhati-hati pada apa yang mereka lihat atau dengar, tetapi juga pada apa yang mereka pikirkan. Sebab mereka tahu, sedikit saja noda muncul, cermin hati kehilangan kejernihannya, dan nama Allah pun terasa samar. Ketika hati menjadi cermin, engkau mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu yang datang kepadamu, baik suka maupun duka, tampak sebagai pantulan dari kehendak Allah. Orang lain mungkin melihat masalah, tapi engkau melihat pesan. Orang lain mungkin merasa disakiti, tapi engkau melihat ujian. Orang lain mungkin terjebak dalam kepahitan, tapi engkau melihat peluang untuk semakin dekat kepadanya. Inilah kekuatan hati yang telah ditempati nama Allah. Ia tidak lagi bereaksi dengan ego, melainkan memantulkan makna yang lebih dalam. Ada rahasia yang jarang diungkap. Ketika hati benar-benar jernih, bukan hanya engkau yang melihat Allah di dalam segala hal, tetapi orang lain pun bisa melihat Allah melalui dirimu. Senyummu menjadi ketenangan, ucapanmu menjadi pengingat, bahkan diammu menjadi petunjuk. Mereka yang dekat denganmu merasakan seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, namun nyata. Pancaran nama Allah yang memantul dari cermin hatimu. Itulah sebabnya para kekasih Allah sering disebut wajah yang meneduhkan, sebab hati mereka telah menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Maka renungkanlah, bagaimana keadaan hatimu saat ini? Apakah ia masih buram oleh debu dunia, atau sudah mulai jernih hingga bisa memantulkan nama Allah? Ingatlah, semakin jernih hatimu, semakin terang cahaya itu menyinari jalan hidupmu. Dan bila hati benar-benar menjadi cermin yang bening, engkau akan sadar bahwa hidup ini bukan lagi tentang apa yang kau miliki, melainkan tentang siapa yang memantul di dalam dirimu. Dan pada akhirnya, yang sejati hanyalah Allah, yang terus hidup melalui cermin hati seorang hamba. Bab 8, ketika huruf-huruf itu menyatu dengan nafas. Nafas, sesuatu yang terus bergerak, keluar dan masuk tanpa pernah berhenti, menjadi rahasia terbesar kehidupan manusia. Namun pernahkah engkau membayangkan bahwa setiap nafasmu sesungguhnya adalah lafaz yang tersembunyi dari nama Allah? Tarikanmu adalah alif, hembusanmu adalah ha, dan di antara keduanya mengalir lam-lam yang menyatukan. Bila engkau cukup hening, cukup hadir, engkau akan merasakan bahwa sejak awal hidup, engkau sebenarnya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Hanya saja engkau belum menyadarinya. Ketika huruf-huruf itu menyatu dengan nafasmu, zikir tidak lagi membutuhkan kata-kata. Lidahmu mungkin diam, tetapi jiwamu tetap menyebutnya. Setiap helaan udara yang keluar dari dadamu membawa bisikan Allah. Setiap tarikan yang masuk mengembalikan kesadaran bahwa hidup ini hanya karena izinnya. Dan pada saat itu engkau memahami sebuah rahasia. Engkau hidup bukan karena jasadmu bekerja, tetapi karena nama Allah yang terus mengalir di dalam nafasmu. Namun untuk sampai pada kesadaran ini, engkau harus berani masuk ke dalam hening yang paling dalam. Karena di tengah hiruk-pikuk dunia, nafas hanyalah rutinitas yang luput dari perhatian. Tapi bagi mereka yang terjaga, nafas adalah kitab suci yang terbuka, ayat-ayat ilahi yang bergerak masuk dan keluar dari dada. Dan ketika engkau membaca kitab itu, engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah sendiri, sebab setiap hembusan adalah jawaban Allah atas keberadaanmu. Ada saatnya ketika seorang hamba benar-benar merasakan huruf Allah di dalam nafasnya, tubuhnya menjadi ringan, jiwanya melayang, seakan ia hanyut dalam lautan zikir yang tak bertepi. Ia bisa duduk diam berjam-jam tanpa kata, namun di dalam dirinya terjadi percakapan yang tak henti-hentinya dengan Allah. Itulah keadaan para pecinta sejati, mereka yang tidak lagi membutuhkan suara keras atau gerakan banyak, sebab seluruh hidupnya telah berubah menjadi zikir yang tak terputus. Maka renungkanlah nafasmu saat ini. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja, kosong tanpa makna. Setiap tarikan dan hembusan adalah kesempatan untuk menyebut nama Allah, kesempatan untuk merasakan huruf-huruf suci itu berdenyut dalam dirimu. Dan bila engkau mampu menyatu dengan zikir nafas ini, engkau akan paham bahwa hidupmu hanyalah satu hal, nafas Allah yang terus bergerak di dalam dirimu, hingga tiba saatnya engkau menarik hembusan terakhir, yang juga akan berbisik, Allah. Bab 9, saat nama itu membakar ego.
Ada sebuah rahasia yang menakutkan sekaligus indah. Ketika huruf Allah benar-benar hidup dalam hatimu, ia tidak hanya menerangi, tapi juga membakar. Membakar apa? Membakar segala sesuatu yang bukan dia, dan itu berarti membakar egomu. Engkau akan merasakan ada sesuatu dalam dirimu yang mulai retak, goyah, runtuh sedikit demi sedikit. Semua yang selama ini engkau banggakan, engkau pertahankan, engkau sebut sebagai aku, mulai hancur di hadapan cahaya nama Allah. Dan inilah mengapa banyak orang lari sebelum sempat sampai pada titik ini. Karena tidak semua jiwa siap kehilangan dirinya sendiri. Bayangkan sebuah api yang tidak menyala di luar, tapi di dalam dadamu. Api itu tidak menyakitkan, tapi juga tidak bisa engkau padamkan. Ia melalap seluruh sifat sombongmu, menelan rasa angkuhmu, dan mencairkan dinding-dinding keras yang engkau bangun selama hidup. Ketika api itu menyala, engkau merasa seakan seluruh dunia tidak lagi relevan. Kehormatan, harta, pujian, semua menjadi abu. Yang tersisa hanyalah satu nama, Allah. Dan anehnya, semakin ego terbakar, semakin ringan jiwa ini, seakan bebas dari beban yang selama ini mengekang. Namun proses ini tidaklah lembut. Ego akan berteriak, berontak, menolak untuk mati. Ia akan membuatmu gelisah, takut, bahkan merasa kehilangan pegangan. Banyak hamba yang berhenti di sini karena tidak sanggup melewati rasa hancur itu. Mereka kembali pada dunia, mencari pelarian dalam kesenangan palsu, hanya agar egonya tetap hidup. Tetapi bagi yang berani bertahan, yang rela dilebur oleh huruf Allah, mereka akan melihat sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan. Wajah sejati dirinya yang murni, yang selama ini tertutup kabut ego. Di titik itu, engkau akan sadar bahwa aku yang selama ini engkau bela mati-matian hanyalah ilusi. Semua aku itu, aku yang ingin dihormati, aku yang ingin dipuji, aku yang ingin diakui lenyap, dan engkau menemukan dirimu hanyalah cermin. Cermin tempat nama Allah memantul, tempat cahayanya berkilau. Tidak ada lagi engkau, yang ada hanya Dia. Inilah fana, keadaan di mana hamba lenyap dalam Tuhannya. Bukan berarti jasadmu hilang, tetapi egomu mati, sehingga yang bergerak, berbicara, dan hidup hanyalah karena Allah. Maka, jika engkau merasakan api itu mulai menyala di dadamu, jangan lari. Biarkan ia membakar semua yang palsu. Biarkan ia menghancurkan semua yang rapuh. Sebab hanya dengan cara itu, engkau bisa benar-benar menemukan siapa dirimu. Ego hanyalah tirai, dan nama Allah adalah api yang menyingkap tirai itu. Setelah semuanya terbakar habis, engkau akan berdiri telanjang di hadapan Allah. Tanpa topeng, tanpa kebohongan. Hanya engkau yang sejati, yang hanyalah pantulan dari huruf-hurufnya yang hidup. Bab 10, Rahasia Huruf yang Menyatu Menjadi Cahaya Terakhir. Pada akhirnya seluruh huruf yang engkau kenal dari nama Allah bukanlah sekadar huruf yang terpisah. Mereka hanyalah pintu-pintu kecil menuju samudra yang tak terbatas. Alif, lam, lam, ha, semuanya hanyalah jalan, bukan tujuan. Dan ketika engkau benar-benar menyelami kedalaman zikir, huruf-huruf itu tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menyatu menjadi cahaya yang tak terlukiskan. Ia tidak lagi terbaca, tidak lagi bisa disebut, bahkan tidak lagi bisa dipahami. Ia hanya bisa dirasakan, dan yang merasakannya pun bukan lagi dirimu, melainkan ruhmu yang telah dipenuhi oleh Dia. Di saat huruf-huruf itu menyatu, engkau akan mengerti mengapa para wali tersenyum dalam keheningan. Mereka tahu rahasia ini, bahwa semua jalan, semua amal, semua tangisan, semua sujud, pada akhirnya hanyalah lorong menuju satu cahaya yang sama. Cahaya itu begitu terang, hingga membuat seluruh realitas terasa seperti bayangan. Dunia menjadi seperti mimpi, dan yang nyata hanyalah Allah. Inilah titik di mana zikir tidak lagi terasa sebagai ucapan, tapi berubah menjadi keadaan abadi dalam jiwa. Cahaya terakhir itu adalah penyatuan, bukan pemisahan. Ia tidak meniadakan huruf-huruf, tapi meleburkannya ke dalam sumbernya. Sama seperti sungai yang akhirnya melebur dalam lautan, huruf-huruf itu kembali ke hakikat asalnya, nur ilahi. Engkau tidak lagi melihat alif sebagai garis, atau lam sebagai kelengkungan, atau ha sebagai bisikan. Engkau hanya melihat cahaya. Dan di dalam cahaya itu, engkau tidak lagi menemukan aku yang kecil.
Sebab seluruh keberadaanmu telah tenggelam dalam samudra tanpa batas. Rahasia ini membuat hati gemetar, karena disinilah engkau benar-benar mengerti makna tauhid. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Semua huruf, semua suara, semua napas, semua gerakan hanyalah bayangan dari satu cahaya itu. Dan engkau adalah bagian darinya. Maka apa lagi yang engkau cari selain dia? Apa lagi yang engkau takutkan selain kehilangan cahaya itu? Inilah puncak dari zikir, bukan sekadar mengulang-ulang nama Allah, tapi menjadi satu dengan nama itu, menjadi hidup bersamanya, berjalan dalam cahayanya, dan lenyap dalam keindahannya. Maka kini, setelah perjalanan ini, renungkanlah. Mungkin seluruh hidupmu hanyalah pencarian menuju cahaya terakhir itu. Mungkin semua luka, semua kehilangan, semua kebahagiaan, semua pertemuan hanyalah jalan untuk menuntunmu ke sini. Dan sekarang engkau tahu, rahasia itu bukan berada di luar, tapi sudah ada sejak awal di dalam dirimu. Nama Allah bukan sekadar huruf yang engkau baca, ia adalah nur yang selalu bernafas bersamamu. Dan saat engkau menyadarinya, engkau akan mengerti, hidup ini bukan milikmu, ia hanyalah pantulan dari cahaya terakhir itu. Cahaya yang tak pernah padam. Saudaraku, setiap huruf Allah yang hidup dalam hatimu bukan sekadar tanda, bukan sekadar suara. Ia adalah rahasia hidup yang jika engkau renungi akan menuntunmu pada cahaya tanpa batas. Maka jangan biarkan hatimu tertutup, bukalah ia, biarkan huruf-huruf itu menyalakan api cinta ilahi di dalam dirimu. Jika engkau merasakan getarannya saat ini, jangan biarkan ia hilang begitu saja. Bagikan rasa itu dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalaman batinmu, dan sebarkan video ini agar lebih banyak hati yang tersentuh cahayanya. Dan jika engkau ingin terus berjalan di jalan nur ini bersama kami, jangan lupa tekan subscribe, agar setiap kali rahasia baru dibukakan, engkau menjadi salah satu yang pertama mendengarnya. Sampai kita bertemu lagi dalam perjalanan berikutnya, semoga Allah menjaga hatimu, menuntun ruhmu, dan menyalakan cahayanya dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.